Diawali di sebuah kafe di mana terdapat sekumpulan karyawan perusahaan pertambangan batu bara yang tengah mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan mengingat salah satu dari senior mereka yang sebentar lagi akan pensiun dan dia bernama George, ini orangnya. While we're sad to see that you're moving on a little sooner than Perkenalkan juga, perempuan ini bernama Samantha atau yang akrab dipanggil Sam. Dia adalah seorang pengacara yang merupakan anak dari si George itu sendiri. Dan saat ini dia nampak sedang membuat semacam video testimoni tentang pendapat orang-orang mengenai kinerja George selama memimpin para rekan kerjanya ini. Oh, you want to say something? Semua orang yang hadir pun akhirnya larut dalam kemeriahan pesta tersebut sambil minum-minuman bersama, tak terkecuali si Sam ini yang dengan santainya ikut nyekek botol temulawak bahkan di hadapan bapaknya sendiri. keep it down. Di sini Samantha tiba-tiba mengajukan sebuah keinginan kepada George bahwasannya dia sangat berharap bisa ikut ke lokasi tambang untuk terakhir kalinya sebelum kemudian George benar-benar pensiun dari pekerjaan tersebut. I wasn't saying it's y'all's fault, okay? It is corporate greed. Pada awalnya Sam tak diizinkan mengingat dunia di dalam galian tambang bisa juga disebut sebagai neraka apalagi bagi seorang anak perempuan. Namun karena semua rekannya mendukung, bahkan Randy sendiri menyatakan siap menjaga Sam selama berada di dalam sana, akhirnya George pun memberi kesempatan Sam untuk ikut bersamanya. I'll keep an eye on her, George. Setelah mendapat pengarahan singkat tentang teknik dasar pernapasan, Sam ditemani Randy pun langsung menuju gerbang masuk lubang galian, di mana Sam terlihat sangat gugup karena hal ini merupakan pengalaman pertama ia sepanjang hidupnya. All right, Sam, get comfortable. It's a long ride to the bottom. Sesampainya terowongan, Sam kembali diperkenalkan dengan beberapa titik tempat berikut. Banyak fasilitas-fasilitas yang juga sudah disediakan di sana sebelum kemudian ia pun diserahkan kembali kepada Randy untuk tetap diawasi. Might be asking him in a few. Scene kemudian beralih kepada dua orang operator alat berat, yaitu Pan Hon dan juga Torres, yang sedang jongjon menghantamkan gerigi mesinnya ke arah dinding cadas terowongan. Namun rupanya alat tersebut mengenai suatu benda yang lebih keras sehingga mengakibatkan sebuah goncangan, dan inilah yang terjadi. Eat that shit. What is it? Akibat dari insiden tersebut, beberapa orang penambang mengalami cedera, bahkan di antara ada yang hilang, termasuk Bondi atau asisten George sendiri yang nampak sedang kesakitan setelah tulang bincurangnya remuk tertimpa reruntuhan bebatuan. Di tengah kepanikan yang ada, George berusaha menghubungi tim SAR yang bertugas di area permukaan, tetapi sayangnya bantuan baru akan datang paling tidak 72 jam lagi atau kurang lebih 3 hari 3 malam setelah kejadian ini. Monday's banged up pretty bad. All right, thank you. Alhasil George bersama 5 orang lainnya harus menunggu lebih lama dan dipaksa agar bisa bertahan hidup walau hanya berlindung dalam sebuah tanker berukuran sempit serta persediaan oksigen yang bisa dibilang masih kurang dari cukup. Next 3 days. Sesaat kemudian terdengarlah suara aneh dari sebelah pinggir luar tanker dan mereka pun memutuskan untuk segera pergi mengeceknya karena siapa tahu suara tersebut adalah berasal dari anggota tim lain yang terperangkap di area longsor. Goes with me, we'll take entry A. Master, you and the boys take H. We'll work on. Di sisi lain, Sam disuruh untuk tetap tinggal untuk menemani Bondi sekaligus merawat lukanya, namun inilah yang terjadi.
Ya, bebenguk si Bondi seketika meleleh seperti pelasi terbakar, entah itu sekedar halusinasi atau apa. Yang jelas Sam dibuat merasa sangat ketakutan sehingga ia pun harus prot lari mencari bantuan George dan juga Randy. What the hell are you doing here? I told you stay in the chamber. Beralih ke lorong gelap lainnya di mana Masek, Grab, dan juga Stroke tengah mengamati titik lokasi yang dianggap sebagai asal mula terjadi longsor tadi. Dan di sana mereka menemukan sebuah dinding dengan lubang sempit yang memanjang ke atas, atau saya akan menyebutnya lelepit. Karena penasaran, Masek, Grab lantas memaksakan diri untuk memasuki lelepet tersebut. Apa yang Masek lakukan cukup membuat Stroke khawatir karena dalam beberapa saat Masek tak kunjung juga keluar. Lalu inilah yang terjadi. Where the fuck is he? Ya, mesin tambang di sana seketika menyala dengan sendirinya, bahkan membuat tubuh Stroke remuk terkoyak oleh sabetan gerigi tajam mesin tersebut. Karena merasa ruas atau kaget dengan apa yang terjadi barusan, Graves memutuskan pergi dari sana untuk menghindari terjadinya petaka susulan. Sementara George dan dua orang lainnya justru memilih ikut bersama dengan Masek untuk kembali menelusuri lubang lelepet lebih dalam lagi. Great. Sesampainya di sana, mereka kembali dikagetkan dengan ditemukannya sebuah jalur galian tua di mana masih terdapat beberapa butir dinamit aktif serta pekakas tambang tradisional lainnya yang seperti sudah sangat lama ditinggalkan oleh para penggunanya. Sebagai orang paling senior, George pun akhirnya membuka sebuah kisah kelam di masa lalu bahwasannya pada abad ke-19 di sana juga pernah berlangsung aktivitas penggalian oleh sekelompok penambang yang konon mereka tiba-tiba mengalami banyak hal aneh sampai-sampai mereka saling bunuh antara satu dengan yang lainnya. Big access to dig him out. So they just left him down here? Namun hingga saat ini ia menyadari jika lubang lelepit ini merupakan gerbang menuju dunia astral atau tempat berkumpulnya entitas jahat yang juga telah mengganggu pada aktivitas para penambang tua tersebut. We're here. Kembali ke Bondi yang pada saat bersamaan meminta agar George secepatnya kembali ke tanker, menyusul ada suara misterius yang terus menggedor dinding tanker seolah-olah memaksa ingin masuk ke dalamnya. Tak lama setelah mereka datang dan memastikan kalau apa yang didengar oleh Bondi itu bukan berasal dari tiga teman mereka yang hilang di sana, George hanya menyimpulkan bahwa besar kemungkinan ketiga orang tersebut telah menemukan jalur lain untuk bisa keluar dari sana. Namun suara aneh itu lagi-lagi terdengar sehingga mereka langsung memeriksanya dari balik jendela kaca. Lalu inilah yang terjadi. Ya, sebuah cocot berdarah muncul dan spontan membuat suasana dalam tanker tersebut menjadi semakin paciwe. Untuk memastikan apa yang terjadi di sana, Randy ditemani Masek secara perlahan berjalan keluar tanker di mana mula-mula mereka menemukan instalasi telepon yang sudah disabotase dan kemudian dikagetkan dengan tabung suplai oksigen yang juga telah raib entah kemana. Namun satu lagi hal lain yang lebih mengerikan adalah dengan ditemukannya jasad Van Horn dalam kondisi jeroan perutnya yang sudah buyatak dan tercecer di atas tanah. Raut bingung dan juga takut semakin terlihat di wajah George CS sebab di satu sisi mereka mulai meyakinkan bahwa kengerian ini pun dialami oleh tiga orang lainnya yang tetapi di sisi lain mereka tetap harus pergi untuk mencari tabung oksigen cadangan yang menurut Bondi masih bisa mereka dapatkan di sebuah lorong penampungan berbeda. What? Van Horn's dead. Somebody stick a pickaxe. Dengan langkah yang penuh dengan kehati-hatian, George, Masek, dan Samantha akhirnya sampai di tempat yang dimaksud meski kemudian mereka mengira bahwa ada orang lain yang telah lebih dulu berada di sana.
Di saat George dan juga Masek pergi mencari tabung yang lebih besar, Sam telah lebih dulu tugaskan untuk memasuki sebuah tenda darurat kalau di sana terdapat tabung ukuran kecil yang bisa mereka gunakan juga. Namun inilah yang terjadi. Ya, Samantha justru malah mendapat serangan dari sosok misterius dengan hujaman balincong yang dibawanya. Dengan susah payah, Sam berhasil lepas dari serangan tersebut meski kemudian ia harus membalut lengan kirinya yang sempat terkena tusukan balincong tadi. Lalu inilah yang terjadi lagi. Ya, Sam terus dibayang-bayangi ketakutan hingga akhirnya ia dipertemukan kembali dengan Randy. Akan tetapi di sini Randy hanya menanggapi kalau hal aneh yang Sam alami ini hanya hiperventilasi saja atau karena kondisi tubuh yang tidak stabil sebagai akibat dari kurangnya asupan oksigen di dalam lorong tersebut. Sam, where's your dad? Singkat cerita, Sam dan Randy pun sudah berada di sebuah ruangan di mana semestinya George dan Masek harus sudah berada di sana saat itu. Akan tetapi dia justru datang sesaat setelahnya dan tiba-tiba menyerang mereka dengan sangat brutal. Termasuk George sendiri ikut jadi sasaran dari serangan juga. Beruntung Randy cukup tangguh untuk kemudian berhasil melumpuhkan Masek dan mengurungnya di dalam keramba besi. Entah jin atau dedemit apa yang telah merasuki Masek sampai ia berubah menjadi sebrutal itu. Padahal ketika kembali sadar ia sama sekali tak mengingat apa yang telah dilakukannya tersebut. Dan anehnya Randy juga lebih memilih pergi saja dengan alasan dia harus terburu-buru untuk memasangkan lagi tabung oksigennya. Tak berselang lama ketiganya pun sudah berada tepat di depan tanker di mana mereka merasa sangat terpukul dengan kondisinya yang kini sudah aut-autan dan tanpa terlihat adanya Bondi lagi di sana. Bahkan mesin kontrol oksigennya pun ditemukan sudah dalam keadaan meleketek, tak bisa digunakan lagi, yang artinya segala usaha mereka menjadi terbuang sia-sia karena tanpa mesin tersebut oksigen mustahil bisa dihirup begitu saja jika tanpa dikonversikan terlebih dahulu. Kemudian suasana pun diperkacau lagi dengan situasi di mana masing-masing dari mereka seketika saling mempersalahkan satu sama lainnya hingga berujung perkelahian. Dan beruntungnya Sam yang lebih dulu siuman kembali mengingatkan mereka tentang penemuan dinamit tadi untuk dijadikan solusi terakhir agar mereka bisa secepatnya keluar dari sana. Tak menunggu lama lagi mereka pun pergi mengambilnya dan langsung menuju ke ujung lorong untuk diledakkan. Sayangnya saat melewati jalan pintas Sam kembali mengalami hal aneh sehingga ia lepas kendali dan terperosok jatuh ke dalam lubang sumur bekas galian di mana ia juga menemukan dua sosok mengenaskan yang tak lain adalah Stroke dan juga Graves. Bahkan Bondi pun terlihat sudah berada di dasar lubang tersebut. Your leg. I don't know. Setelah beberapa saat terkubur dalam gelapnya lorong, Sam dipertemukan lagi dengan George yang sambil terasa-asa ia berusaha menunjukkan tempat di mana Randy harus meledakkan dinamitnya. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, si Randy ini rupanya telah terdampak juga oleh keangkeran tempat tersebut sehingga ia tiba-tiba berubah menjadi sosok aneh yang sangat menyeramkan. Lalu setelah itu ledakan pun terjadi. Akhirnya Sam harus pasrah dan kenyataan mengingat perjuangan yang dengan susah payah dilaluinya ternyata tak menghasilkan apapun. Dan bahkan ia kembali harus menelan kepahitan setelah ayahnya meninggal dalam pangkuannya sendiri. Pada
penghujung film ini, scene memperlihatkan bala bantuan yang datang ke lokasi tempat terjadi ledakan, di mana mereka berhasil mengevakuasi satu-satunya korban selamat yang tak lain adalah Sam sendiri. Walau pada kenyataannya Sam kemudian sadar jika sosok dia yang sebenarnya adalah seperti ini. Tamat. Poho entong midog heula.